Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Terima kasih ya kalian sudah berkenan hadir dalam layanan kita hari ini. Hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal. Tapi sebelum itu kita awalinya dengan doa dulu. Minta satu orang pimpin kita dalam doa untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, sehingga apa yang kita pelajari nanti boleh bermanfaat bagi adik-adik dan juga bermanfaat bagi ibu. Silakan kakak. Ibu dan kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran kita tadi, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kakak. Sebelum kita masuk dalam topik layanan kita hari ini, ibu akan cek kehadiran dulu ya, ibu absen. Kio, Ferdi, Febi, Gracia, Carlos Tiwu, Metio Taus, Hestin Sunga, Delin Purnama, Ovan Penu, Felti Odang, Susan, Deadano, Lydia, Cai, Andre. Ya baik ya, berarti satu sakit ya. Baik, sebelum kita memulai biar kita lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Ibu minta kita kalian semua berdiri. Ya adik-adik, jadi ice breaking kita hari ini adalah buah konsentrasi. Nah, ketika ibu bilang anggur, kalian tertawa. Kalau ibu bilang jeruk, kalian diam. Kalau ibu bilang nanas, kalian duduk. Sudah paham? Sudah ingat? Oke. Kita tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi. Anggur. Jeruk. Ya, ulang ya. Nanas. Anggur. Jeruk. Anggur. Oke, kita sekali lagi ya. Jeruk. Anggur. Anggur. Jeruk. Nanas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, adik-adik, jadi topik layanan kita hari ini adalah cyberbullying dan etika digital. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik layanan kita hari ini, Ibu akan menjelaskan terkait dengan tujuan, langkah-langkah kegiatan kita hari ini, dan juga tugas dan tanggung jawab adik-adik, dan juga tugas dan tanggung jawab Ibu. Nah, untuk tujuan kita hari ini yaitu untuk membekali adik-adik semua terkait dengan pemahaman tentang interaksi sehat di dunia maya, dampak negatif berlaku perundungan online, dan juga etika dalam bermedia sosial. Nah, untuk langkah-langkah kegiatan kita hari ini yaitu ada 4 tahapan, di mana ada tahap pembuka, tahap transisi, tahap inti, dan juga tahap penutup. Nah, di situ nanti adik-adik akan mendengarkan materi yang akan Ibu jelaskan. Dalam pemaparan materi juga adik-adik bisa bertanya terkait apa yang belum adik-adik pahami. Dan nanti di akhir sesi Ibu akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk memberikan kesimpulan. Dan setelah itu juga Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik dan lembar evaluasi hasil untuk adik-adik semua isi.
Nah, untuk layanan kita hari ini akan berlangsung kurang lebih 45 menit. Apakah adik-adik setuju? Berarti adik-adik sudah siap untuk kita masuk dalam pembahasan topik kita hari ini? Siap, Ibu. Oke, kita akan membahas ya. Jadi, topik kita hari ini yaitu cyberbullying dan etika digital. Nah, ada yang tahu apa itu cyberbullying? Ada yang tahu, bisa angkat tangan? Saya Bu. Ya, Kakak Fantu silakan. Itu menurut saya cyberbullying itu perilaku perundungan atau pengejekan di sosial media itu. Ya, benar sekali. Jadi, cyberbullying itu adalah perilaku menyimpang yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, atau merugikan korban melalui penggunaan media digital atau media sosial. Jadi, cyberbullying ini dia melakukan bullying lewat media sosial, bisa lewat Instastory, bisa lewat DM, bisa lewat chat WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, kita akan selanjutnya kita akan lihat terkait dengan bentuk-bentuk apa saja sih bentuk-bentuk cyberbullying itu. Jadi di sini kurang lebih Ibu ada memberikan 6 bentuk tindakan cyberbullying. Nah, untuk yang pertama adalah flaming atau amarah. Nah, untuk perilaku flaming atau amarah ini merupakan tindakan mengirim pesan teks berupa amarah, kata-kata kasar. Biasanya dilakukan dalam chat maupun di media sosial berupa makian atau olok-olokan. Jadi flaming ini biasanya orang lakukan itu ketika mengirim pesan teks, misalnya lewat WhatsApp, mengirim pesan bahwa oh kamu ini apa ya, biasa kalau anak-anak zaman sekarang itu bisa ganggu tuh pakai nama orang tua, misalnya nama bapaknya itu Dodi misalnya, nanti chat anaknya pakai kata we Dodi atau Dodi pung ana. Nah, itu salah satu bentuk tindakan cyberbullying flaming. Nah, yang kedua adalah harassment atau gangguan. Nah, harassment atau gangguan ini merupakan kata-kata atau pesan yang mengintimidasi. Misalnya ada teman yang pendek lalu sedikit gemuk misalnya, nanti kita ganggu dengan sebutan bulpen, bulat pendek misalnya, atau terlalu tinggi kita bilang kutilang, kurus tinggi langsing. Nah, itu juga salah satu bentuk tindakan cyberbullying yang mengintimidasi teman sebayanya. Lalu yang kedua adalah pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini melibatkan hal-hal buruk atau aib orang lain yang kita upload di media sosial. Misalnya di sini ada tidak yang pernah foto teman atau video teman saat teman melakukan hal-hal aneh begitu? Ada kok? Ada. Nah, setelah rekam, setelah foto, kalian buat apa itu video dan foto? Buat stiker di WhatsApp bro. Nah, itu salah satu bentuk tindakan cyberbullying, di mana kalian menyebarkan aib dari teman kalian sendiri. Misalnya teman lagi tidur, lagi ngorok, nah kalian rekam, lalu kalian upload di Instastory. Nah, itu salah satu bentuk tindakan cyberbullying, pencemaran nama baik. Yang berikut adalah tipu daya. Nah, tipu daya ini di mana seseorang itu meminta orang lain menyampaikan informasi terkait orang lain, lalu setelah itu dia menyampaikan lagi kepada orang lain. Misalnya Ibu bertanya kepada Kakak Fantus ini tentang aibnya Kakak Carlo. Nah, setelah itu ketika Ibu mendapatkan aibnya Kakak Carlo dari Kakak Fantus, Ibu menyebarkan lagi kepada orang lain. Itu disebut sebagai tipu daya. Artinya bahwa dia ingin mengetahui sesuatu dari orang lain, setelah dia mengetahuinya dia menyampaikan lagi kepada orang lain. Jadi misalnya contohnya kita orang Kupang bilang kita dapat ini bumbu masako dari Kakak Fantus, kita cerita di orang lain, kita sudah tambah garam, jadi dia sudah tambah bumbu sedikit, jadinya kita sudah tambah kata, sudah kasih kurang kata. Nah, itu disebut sebagai tipu daya.
Yang berikut adalah pengucilan. Nah, pengucilan ini tadi sudah sempat Ibu singgung juga tadi bahwa kita mengejek teman-teman dengan istilah kutilang atau bulpen. Nah, itu salah satu bentuk pengucilan untuk teman-teman kita sendiri. Yang itu dapat mengakibatkan kita punya teman itu tidak percaya diri, karena misalnya kalau kita ganggu kita punya teman dengan sebutan kutilang, mungkin nanti dia merasa tidak percaya diri karena sering dipanggil kurus tinggi langsing, atau begitu dengan teman-teman yang terlalu pendek mungkin. Nah, kita ganggunya dengan bulpen, dan mungkin mereka tidak percaya diri karena kita sering mengganggu mereka. Setiap saat itu mereka merasa terganggu dan tidak percaya diri. Dan berikutnya adalah penguntitan di media sosial. Nah, perilaku ini mengganggu berupa ancaman atau intimidasi di media sosial sehingga seseorang merasa tidak nyaman. Misalnya itu ketika mungkin ada berkelahi dengan teman sebaya misalnya, lalu ada di per circle gitu, lalu circle yang satu upload di Instastory, kalian jangan keluar dari gang ya, kami tunggu di gang. Nah, itu salah satu bentuk penguntitan di media sosial dengan mengancam teman lain lewat media sosial. Nah, ini kurang lebih 6 bentuk tindakan cyberbullying. Mungkin di sini ada yang pernah melakukan dari salah satu atau salah 2 atau salah 3 dari bentuk cyberbullying ini. Ada yang pernah lakukan kok? Nah, kalau adik-adik pernah melakukan tindakan-tindakan ini, ya bertobatlah anak-anak, karena itu akan merugikan diri adik-adik dan juga diri korban yang adik-adik bully itu. Yang berikut adalah dampak dari cyberbullying bagi korban. Ada yang bisa bantu Ibu untuk baca ini kok? Silakan Kakak Fantus. Begitu, dampak cyberbullying bagi korban. Korban cyberbullying sering mengalami tekanan emosional, termasuk stres, kecemasan, dan depresi akibat intimidasi yang berulang. Kondisi ini dapat membuat mereka merasa rendah diri, malu, serta kehilangan rasa percaya diri, sehingga kesulitan menghargai diri sendiri. Beberapa korban merasa sangat putus asa. Baik, terima kasih Kakak Fantus. Ya, jadi kita semua sudah mendengar, Kakak Fantus tadi sudah baca dampak cyberbullying bagi korban. Kira-kira menurut adik-adik dampaknya ini bahaya atau tidak? Bahaya. Ya, kalau adik-adik sudah tahu bahwa dampak dari cyberbullying bagi korban itu bahaya, kira-kira mulai hari ini apa yang adik-adik melakukan? Masih mau tetap membuli orang lain atau mau berhenti membuli orang lain? Iya, jadi dampak cyberbullying ini dapat membuat seseorang itu merasa tertekan, stres, cemas, depresi, bahkan ada juga yang sampai berniat untuk bunuh diri. Nah, itu sangat bahaya ya adik-adik ya. Jadi ketika adik-adik hari ini sudah tahu apa itu dampak cyberbullying bagi korban, mari kita sama-sama berhenti untuk saling membuli ya. Bisa? Bisa, Ibu. Ya. Selanjutnya dampak cyberbullying bagi pelaku. Ibu minta tolong satu lagi baca untuk kita. Ya, silakan Kakak. Dampak cyberbullying bagi pelaku. Terlibat dalam cyberbullying dapat membuat pelaku cenderung memiliki sifat antisosial, seperti kurang empati dan kecenderungan untuk menyakiti orang lain, serta meningkatkan agresivitas baik di dunia maya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Secara sosial, pelaku juga berisiko dijauhi oleh teman dan keluarga ketika perilakunya terungkap, serta menghadapi sanksi sosial yang membuat mereka. Ya, baik. Terima kasih Kakak. Ya, jadi ini ternyata bullying itu tidak hanya berdampak bagi si korban saja, tetapi berdampak juga bagi pelaku. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira kalau kalian membuli orang lain, apa yang kalian rasakan? Merasa puas. Nah, ketika merasa puas, merasa senang, oke. Nah, setelah itu ketika kalian sering membuli orang lain, kira-kira masih ada orang yang mau berteman dengan kalian atau tidak?
Ada tetap sedikit. Ada tapi sedikit. Ya. Sesama circle tukang pembuli saja. Iya. Kenapa orang lain itu tidak mau bergabung dengan circle kalian atau mau bergabung dengan kalian? Karena mereka tertekan. Karena kalau dekat kalian itu pasti mereka dibully. Nah itu dampak bagi pembuli, di mana di situ dikatakan bahwa cenderung memiliki sifat antisosial. Lalu kurangnya empati dan kecenderungan untuk menyakiti orang lain. Ya, jadi seorang pembuli itu memang dia itu suka membuli orang lain, suka menyakiti orang lain. Mungkin karena dengan membuli tidak merasa senang, tetapi tadi kita sudah mendengar bersama bahwa dampak bagi korban itu berbahaya ya. Jadi mari kita saling menjaga sehingga tidak ada lagi bullying di sekolah ini. Nah, sekarang kita masuk dalam etika dalam bermedia sosial. Nah, untuk menjaga etika di media sosial, penting untuk menyaring postingan yang berbau sara dan menggunakan kata-kata yang bijak dalam setiap unggahan. Saat berkomentar, kita juga perlu membedakan obrolan publik dan pribadi, serta memahami konten secara menyeluruh agar tidak hanya menangkap sepotong informasi tanpa konteks yang tepat. Nah, jadi tentu di sini adik-adik semua punya media sosial ya, punya WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Nah itu media sosial milik adik-adik dan boleh adik-adik pakai, tidak ada yang melarang. Namun dalam bermedia sosial ada etikanya. Nah etikanya itu menyaring postingan yang berbau sara. Nah postingan yang berbau sara itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu postingan berbau sara? Ada itu apa Nana? Diskriminasi. Oke, ada lagi? Ya, jadi postingan yang berbau sara itu adalah postingan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan, di mana kita tidak boleh saling mengejek. Misalnya kita punya teman ini dari budayanya seperti ini, kita tidak boleh mengejek bahwa ih lu budaya ini begini. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu salah satu tindakan bullying. Lalu kata-kata kita juga, misalnya kita berkomentar di postingan teman misalnya. Nah, kalau kita berkomentar di postingan teman, gunakanlah kata-kata yang baik, jangan makian, jangan mengintimidasi, jangan ada kekerasan, dan jangan ada olok-olok di situ. Karena kan media sosial semua orang lihat ya. Jadi adik-adik sebagai pelajar yang baik, pelajar yang cerdas, ya harus tahu etika dalam bermedia sosial ya, sehingga adik-adik semua ini bisa menggunakan media sosial dengan baik, dan biarlah media sosial itu menjadi tempat untuk adik-adik belajar, bukan tempat untuk membuli orang lain. Sampai sini adik-adik paham? Ya. Ya, jadi sebagai penutup dari layanan Ibu hari ini, mari kita ingat bahwa apa yang kita lakukan di media sosial sangat mempengaruhi orang lain. Ayo kita dari diri kita sendiri untuk menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai sesama, dan menghindari tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Setiap kata dan tindakan kita mempunyai dampak. Bersama kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih positif dan saling mendukung. Baik adik-adik, jadi sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan saran, atau mungkin adik-adik mau bagi pengalaman, boleh silakan. Tidak ada, semua sudah paham apa itu cyberbullying, bagaimana beretika dalam bermedia sosial, sudah paham semua? Oke, kalau semua sudah paham, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan apa yang sudah Ibu sampaikan, karena adik-adik bilang kalau adik-adik semua sudah paham, toh berarti bisa kasih kesimpulan. Ada yang berani?
Saya Ibu. Oke Nona, silakan. Baik, Ibu dan materi yang sudah diberikan. Ya, baik semua yang sudah kita ketahui semua bahwa cyberbullying yaitu adalah perilaku menyimpang yang dapat dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, atau merugikan korban melalui penggunaan media sosial di setiap individu. Baik Ibu, kita sebagai manusia, kita tidak boleh saling membuli, Ibu, karena kita kalau saling membuli artinya kita membuli, membuat mental seorang jadi jatuh. Iya, ya baik, benar sekali. Kita tepuk tangan dulu untuk Kakak Nona. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh kakak itu benar ya. Bullying itu adalah tindakan yang tidak baik, tindakan yang merugikan orang lain, menyimpang, dan itu akan berdampak buruk bagi si pelaku dan juga bagi korban. Ya, jadi adik-adik sebagai pelajar, sebagai generasi yang baik, adik-adik harus menghentikan bullying itu ya, dan mulai dari sekarang. Adik-adik mau tidak berhenti bullying mulai dari hari ini? Terima kasih ya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik dan juga lembar evaluasi hasil untuk adik-adik isi ya. Baik Ibu. Kasih Ibu. Sama-sama. Sama-sama. Baik adik-adik, jadi LKPD dan juga lembar evaluasi hasil yang sudah adik-adik pegang itu, di situ ada identitasnya. Adik-adik boleh mengisi nama adik-adik, kelas, hari, tanggal, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tertera di situ. Isinya sesuai dengan apa yang adik-adik pahami dan apa saja yang adik-adik rasakan ya. Baik Ibu. Isinya sendiri-sendiri ya. Ya Ibu. Silakan isi. Ya, Ibu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Ya, Ibu minta tolong Kakak Fantus bisa kumpulkannya untuk Ibu. Terima kasih ya Kakak Fantus. Ya Ibu. Ya, baik. Sekian kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini. Biarlah apa yang sudah Ibu jelaskan dan apa yang sudah adik-adik dengar, adik-adik pahami, biarlah itu bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan pesan Ibu, kalau adik-adik sudah mendengar dampak bullying, bagaimana cara beretika dengan baik di media sosial, maka hentikanlah bullying dan bermedia sosiallah dengan baik ya. Ya, sebelum kita kembali, kita mengakhirinya dengan doa, dan Ibu minta satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Ya, silakan Kakak. Marilah kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa tunai. Selesai. Baik, terima kasih Kakak ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, terima kasih, dan sampai jumpa lagi di pertemuan kita berikutnya ya. Selamat pagi. Dadah. Ayo.